Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap Allah yang Maha Kuasa karena telah diberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam acara orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Perkenalkan saya sebagai Karisma Andika Sari, sebagai moderator dalam acara kali ini, untuk yang akan diisi oleh Mbak Natsma untuk menjelaskan terkait proses bisnis penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Dalam acara kali ini nantinya acara diisi oleh pembukaan dulu, lalu dilanjutkan oleh paparan materinya oleh Mbak Natsma, dan kemudian ada sesi tanya jawab dan kemudian penutup. Terima kasih. Monggo Mbak Natsma. Yang terhormat Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Ibu Renata Milya, sekaligus mentor saya, dan yang saya hormati rekan-rekan kerja BKPSDM Kota Surakarta yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Izin menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dengan judul Proses Bisnis Penyelesaian Tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pertama, izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Najma Fadila. Saat ini bekerja di BKPSDM Kota Surakarta sebagai analis SDM aparatur. Dasar hukum untuk laporan orientasi saya kali ini, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lalu ada PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, lalu ada Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Sedikit pengenalan tentang pemerintah Kota Surakarta, terutama untuk visi dan misinya yang sudah tertuang di Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Visi dari pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi pemerintah Kota Surakarta ada 7 misi sebagai berikut. Namun kali ini yang menjadi poin dalam laporan terdapat di nomor 5, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Nah, hal ini sejalan dengan misi yang nomor 5 tersebut. Misi BKPSDM sendiri ada 5 poin juga. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM ASN. Yang kedua, ada pengelolaan kepegawaian yang efektif. Yang ketiga, ada peningkatan pelayanan publik. Yang keempat, pengembangan sistem informasi kepegawaian. Dan yang kelima, peningkatan partisipasi dan keterlibatan ASN. Di dalam mewujudkan misi nomor 5 pemerintah Kota Surakarta, BKPSDM sendiri juga memiliki strategi dan arah kebijakan guna menjadi panduan sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Salah satunya yaitu penempatan aparatur sesuai dengan kompetensinya melalui sistem merit dengan arah kebijakan peningkatan profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah berbasis IT. Adapun tupoksi saya sebagai analis sumber daya manusia aparatur, untuk tugas pokoknya yaitu melaksanakan kegiatan analis dan pengelolaan data serta informasi sumber daya manusia aparatur pada lingkup pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian dengan fungsi yang pertama ada fungsi pengadaan ASN yaitu CPNS dan P3K. Kegiatannya meliputi menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pegawai, formasi ASN bersama tim terkait,
Lalu ada melaksanakan proses seleksi pengadaan ASN baik CPNS maupun P3K mulai dari perencanaan, seleksi administrasi, pelaksanaan seleksi hingga pengangkatan. Lalu ada menyiapkan dan mengelola data peserta seleksi serta hasil seleksi ASN dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengadaan ASN. Fungsi yang kedua yaitu informasi kepegawaian, di mana kegiatannya meliputi memperbarui data kepegawaian ASN secara berkala. Lalu ada menyediakan data kepegawaian untuk kebutuhan analis dan pengambilan keputusan. Dan untuk fungsi yang selanjutnya ada administrasi umum dan pelaporan, meliputi menyusun laporan kegiatan yang diselenggarakan bidang PPIK dan memberikan layanan konsultasi dan informasi kepada ASN terkait hal-hal kepegawaian. Tupoksi saya ini berdasarkan Permenpan RB nomor 37 tahun 2020 tentang JF Analis SDM Aparatur. Nah, di dalam menjalankan tupoksi saya, kali ini saya akan mengangkat isu ataupun permasalahan mengenai belum terselesaikannya penataan tenaga non-ASN pemerintah Kota Surakarta setelah diadakannya proses seleksi CASN tahun formasi 2024 kemarin. Dan hal ini mungkin bisa sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Pan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, di mana di dalam keputusan tersebut menyebutkan untuk pengoptimalisasi penyelesaian non-ASN database PKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 akan dialihkan dalam kebijakan P3K paruh waktu. Solusi dari isu ataupun permasalahan yang saya sebutkan tadi yaitu dengan melaksanakan proses bisnis penyelesaian tenaga non-ASN pemerintah Kota Surakarta, di mana ada 6 tahapan. Yang pertama, analisis jabatan dan ABK. Yang kedua, budgeting ASN saat ini. Yang ketiga, memproyeksi penambahan ASN dari hasil seleksi CASN tahun anggaran 2024, baik itu CPNS maupun P3K. Yang keempat, ada proyeksi pengurangan ASN dari mutasi keluar dan juga BOP. Yang kelima, menghitung sisa ABK. Dan yang keenam, melakukan mapping tenaga non-ASN. Nah, ini untuk penjelasan dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, kita menentukan dulu kebutuhan ideal ASN ABK-nya berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja per OPD. Di sini untuk kertas kerjanya ada kolom unit kerja sampai dengan penempatan yang terkecil di kolom C. Lalu tersedia juga jabatan dan jenis jabatannya. Kita sebutkan juga kelas jabatannya. Lalu ada kebutuhan ASN-nya ada berapa per masing-masing jabatan. Di situ sudah ada, dan ini berdasarkan SK Kebutuhan SDM nomor 800.1/467 tahun 2024. Lalu selanjutnya melakukan budgeting ASN yang ada saat ini. Di sini kita inputkan ASN yang ada atau aktif bekerja sampai saat ini, baik itu PNS, CPNS maupun P3K, diinputkan berdasarkan jabatannya di unit penempatannya, baik itu PNS, CPNS ataupun P3K. Nanti diinputkan jumlahnya ada 1 ataupun 2 orang, lalu disebutkan by name-nya siapa yang menduduki jabatan tersebut. Selanjutnya, menambahkan proyeksi jumlah ASN, CPNS, dan P3K dari hasil seleksi CASN formasi tahun 2024 kemarin. Ini diinputkan di kolom CPNS P3K. Kemarin dapat dari hasil seleksi CASN masing-masing jabatan tersebut, apakah yang menduduki itu CPNS ataupun P3K, diinputkan di sini dan disebutkan juga by name-nya siapa, sampai unit terkecil juga ya ditaruh situ. Lalu mengurangi proyeksi ASN yang akan pensiun.
BUP atau mutasi keluar. Kebetulan di contoh ini BKPSDM tahun ini belum ada yang mutasi keluar dan juga pensiun, jadi ini kosong. Tapi kalau misalkan di OPD lain ada yang BUP ataupun mutasi keluar, bisa diinputkan di sini totalnya berapa dan juga nanti disebutkan by name-nya siapa. Kemudian menghitung kekurangan atau kelebihan ASN dibandingkan APK. Dari langkah-langkah yang sebelumnya, barulah kita bisa menemukan sisa kebutuhan ASN-nya dari APK dikurangi dengan total ASN aktif, lalu dikurangi lagi dengan total CASN tahun anggaran 2024 yang sudah ditambahkan tadi, dan ditambah dengan total pengurangan ASN yang keluar maupun yang mutasi. Jadi itu nanti ketahuan ada sisa APK-nya atau tidak. Nah, ini untuk proyeksi sementara di BKPSDM, sisa kebutuhannya ada 36 di masing-masing jabatan. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui sisa ABK-nya dari masing-masing jabatan tersebut ada berapa ataupun sudah terpenuhi, dan untuk yang terdapat sisa, ini kita mengidentifikasi dan memetakan tenaga non-ASN untuk mengisi kekosongan jika ada berdasarkan data non-ASN pemerintah Kota Surakarta per Juni 2025. Untuk data non-ASN-nya nanti akan seperti ini tampilannya, tapi masih dalam proses pengumpulan. Nantinya di situ ada nama-nama non-ASN per OPD dengan jabatan yang diduduki saat ini, lalu kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan tersebut itu apa, SMA, SD, SMP, S1, ataupun yang lainnya. Lalu ada status non-ASN-nya saat ini. Perbandingan di tahun 2024 mungkin beliaunya masih berstatus TKPK. Lah, nanti di tahun 2025 pastinya itu ada perubahan, baik masih berstatus TKPK ataupun sudah dialihkan outsourcing, maupun kemarin ada yang lolos CPNS maupun P3K. Di sini ada datanya. Nah, ini sebagai contoh di jabatan pengadministrasi perkantoran ada sisa kebutuhan ASN 1. Kebetulan di BKPSDM ada non-ASN, ini Pak Widodo, yang mungkin bisa menduduki jabatan tersebut dengan kualifikasi pendidikan yang ada. Dan untuk kolom seleksi CASN 2024 itu diisi keterangan mengikuti atau tidak mengikuti. Karena nanti untuk rencana pembunuhan kebutuhan SDM-nya, di sini saya memberikan opsi kebijakan. Yang pertama, mungkin dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu dengan kriteria tenaga non-ASN database yang mengikuti seleksi CASN baik P3K maupun CPNS formasi tahun 2024, namun kemarin tidak lulus atau belum dapat mengisi formasi. Yang kedua, tidak dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu dengan kriteria tenaga non-ASN database yang sama sekali tidak mengikuti seleksi CASN formasi tahun 2024. Lalu, tenaga non-ASN non-database PKN yang mengikuti dan tidak mengikuti seleksi CASN formasi tahun 2024. Mungkin emang yang non-database ini masih belum ada kebijakan terkait P3K paruh waktu. Jadinya di sini tidak dapat dipertimbangkan dulu untuk sementara ataupun ini rencana kerja menengah 5 tahun ke depan. Di tahun pertama saya akan melakukan penyempurnaan analisis jabatan dan APK dan pemetaan awal serta konsolidasi data tenaga non-ASN pemerintah Kota Surakarta. Pada tahun kedua nanti akan melakukan mapping tenaga non-ASN berdasarkan fungsi kerja
dan ABK dalam pengimplementasian kebijakan P3K paruh waktu. Lalu pada tahun ketiga, memonitoring implementasi pengangkatan P3K paruh waktu dan pengelolaan data P3K paruh waktu. Pada tahun keempat nanti dilakukan evaluasi hasil pengadaan ASN serta pengangkatan P3K paruh waktu terhadap kesesuaian formasi dan penempatannya. Lalu pada tahun kelima, merencanakan pengembangan data ASN ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi dengan SI ASN perencanaan BKN terkait proyeksi kebutuhan ASN dalam proses pengadaan CASN. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Najma pemaparannya. Kita berikan aplaus dahulu untuk Mbak Najma. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait tentang materi yang dipaparkan oleh Mbak Najma. Monggo, silahkan. Oh ya, oke. Monggo. Apa? Monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Rena menambahkan kurang jelas. Ya, apa ada yang kurang jelas atau menambahkan? Iya, monggo Bu Rena menambahkan dulu. Tak pegang aja ya. Nggih, terima kasih Mbak Najma untuk paparan proses bisnisnya. Memang ini sangat berguna nggih, khususnya di bidang PPIK yang menangani pegawai untuk saat ini baik pegawai ASN maupun non ASN. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Najma, memang ini juga sejalan dengan apa yang harus dikerjakan di bidang PPIK dalam waktu dekat. Kita harus memetakan sisa dari tenaga non ASN yang nantinya akan dijadikan P3K paruh waktu. Jadi kalau tadi Mbak Najma sudah menyampaikan terkait rencana atau kertas kerja, tapi ini tadi juga di hari ini, di pagi ini tadi kita mendapatkan masukan dari Kepala BKPSDM terkait kertas kerjanya. Kalau kemarin memang kita merencanakan ketika Mbak Najma menyusun memappingkan formasi yang tersisa dari seleksi CASN 2024 ini, dan nanti akan disandingkan dengan sisa pegawainya dari non ASN. Ternyata ini dari Kepala BKPSDM menginginkan bahkan ada perencanaan penempatannya. Jadi kalau sebelumnya kita mau ngolah dulu sisa formasinya di mana saja, kemudian orang-orangnya non ASN yang tersisa itu siapa saja, nanti kita yang rencananya akan menyandingkan, menempatkan. Tapi ini tadi dari pimpinan ini menginginkan ketika kita melakukan permajaan data khususnya untuk non ASN ke OPD ini harapannya pimpinan dalam hal ini Kepala BKPSDM, dari OPD ini sudah ada rencana penempatannya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan ketika ada kemarin penempatan CASN itu ada beberapa OPD ternyata mereka kelebihan pegawai. Jadi antara sisa, mungkin kalau yang tadi Mbak Najma sudah susun sisa formasi di masing-masing OPD itu ternyata dengan kondisi existing sisa non ASN di OPD tersebut itu ada kelebihan. Mungkin kalau ini tadi sebagai contoh misalnya yang ada nama Pak Dodo, coba di slide yang ada nama Pak Dodo tadi. Nah, ini mungkin kebetulan di BKPSDM ketika sisa kebutuhannya itu 1 dan ternyata besetting non ASN-nya ada 1, ini menjadi pas. Nah, ini di beberapa OPD ketika mungkin sisa itu sudah tidak ada, sisa kebutuhan ASN tidak ada, tapi masih tetap ada besetting non ASN-nya. Nah, itu kan berarti kita anggap menjadi minus ya.
menjadi minus dalam artian berarti sudah berlebih. Nah, sudah berlebih harusnya itu tidak ada non ASN kalau sisa ABK-nya sudah kosong, atau mungkin sisa kebutuhannya itu 1, ternyata existing atau base setting non ASN-nya 2. Nah, itu juga menjadi berlebih. Yang seperti ini harapannya dari Pak Kaban itu dari OPD sudah ada perencanaan untuk memindahkan, entah itu dalam satu unit terkecilnya ataupun dalam satu OPD ataupun dari satu instansi induknya. Tadi kalau diberikan contoh dari pimpinan, contohnya di kelurahan, nah mungkin dia sudah punya perencanaan non ASN ini mau dipindahkan ke kelurahan yang mana. Apalagi kalau dalam satu kecamatan itu mesti dalam satu lingkup OPD induk, atau dimungkinkan juga sudah mungkin mencari formasi yang kosong di OPD yang lain. Jadi harapannya ketika kita bersurat ke OPD, karena ini kan nanti rencananya memang kita akan menyurati OPD untuk peremajaan data non ASN. Jadi mereka tidak hanya menyampaikan data non ASN-nya yang masih eksis atau masih aktif, tapi juga rencana terhadap penempatannya. Ya, mungkin nanti ini bisa sekaligus dimasukkan dalam proses bisnisnya. Jadi selaku mentor saya hanya menambahkan itu untuk penyempurnaan proses bisnisnya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan dari pimpinan juga. Memang itu juga memudahkan kita nantinya, istilahnya kita tidak 2 kali kerja. Kalau kita bicara ini untuk P3K paruh waktu, memang nanti ke depannya ini akan dijadikan dasar untuk mengusulkan formasi-formasi apa saja yang bisa kita usulkan untuk P3K paruh waktu setelah kita memetakan siapa-siapa, berapa, dan di mana saja non ASN yang bisa kita usulkan menjadi P3K paruh waktu. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Barangkali dari teman-teman kalau misalnya ada usul, saran untuk perkembangan proses bisnisnya Mbak Najma juga kami persilakan, atau mungkin ada yang belum dipahami atau mungkin punya ide-ide yang lebih brilian, barangkali bisa disampaikan biar jadi masukan juga untuk Mbak Najma ke depannya, karena ini juga proses pekerjaan ini kan tadi sudah disampaikan ada perencanaan untuk sampai 5 tahun ke depan ya. Jadi supaya berkelanjutan, barangkali usul atau ide dari teman-teman bisa disampaikan untuk kebaikan ataupun untuk perkembangan proses bisnisnya. Demikian, terima kasih. Ini yang nanya, Monggo selanjutnya Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Lainnya mungkin ada tambahan lagi dari Pak Lintang mungkin? Nggak? Cukup? Mbak Anin? Tidak boleh memberikan masukan ataupun saran, monggo, boleh diperbolehkan. Nggih, tidak harus bertanya. Monggo, Mas Ovan mau menambahkan? Oh nggih, monggo. Mohon izin Bu Rena, izin bertanya Mbak Najma. Kan kemarin kita sudah mengembangkan aplikasi non ASN tuh. Ya, yang bakal nantinya untuk mengupdate datanya ini juga. Ya, itu nanti kan mungkin saya butuh tabelnya, butuh field-fieldnya itu apa saja yang perlu diupdatekan di sana supaya datanya non ASN nanti tetap real time update terus. Dan ketika nanti kita pimpinan butuh data yang mungkin sesuai dengan apa yang diminta, yang di sini mungkin di aplikasi juga ada. Mungkin itu saja sih masukan dari saya supaya nanti aplikasinya juga berkembang terus. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Najma. Terima kasih Mas Sofwan. Jadi untuk datanya ya Mas. Ya. Jadi data yang sudah data yang
dari OPD itu yang kita kumpulkan nantinya berupa Excel yang diminta, gitu atau gimana? Ya. Buat pembaruan di sistemnya. Ya. Oke. Ya nanti ini masih belum terdistribusi ya, masih baru ini sih Mas. Tapi nanti kalau barangkali ada saran apa aja yang dibutuhkan dan dari sistem itu bisa diinfokan juga Mas. Ya. Nanti sambil diskusi sambil lihat progresnya Oh iya, siap. pengisian. Ya, siap. Ya. Sampun Bapak Ibu, ada lagi yang ingin memberikan saran, masukan, pertanyaan, monggo dipersilahkan. Mbak Destri, sudah cukup. Ya, monggo Mbak Lintang. Nggih. Sedikit aja nggih. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Natsma sudah melakukan seminar hasil laporan ini lancar nggih. Ya, mungkin sedikit aja Mbak, ini terkait dengan mungkin ada kasus ya nanti ya. Terkait dengan penataan non ASN ini sudah saya catat sebelumnya tadi. Oke. Mungkin terkait solusi. Jadi kasus di satu OPD itu sudah ada jabatan yang diisi oleh non ASN. Nah, terkait dengan rekrutmen saat ini itu nanti ada P3K yang ada P3K, rekrutmen P3K tahun ini yang sudah diterima P3K dan sekarang mengisi di jabatan kotak yang sama. Lah, mungkin saya tanya aja terkait dengan solusi dari Mbak Natsma itu bagaimana biar di OPD tersebut jabatannya tidak double jabatan. Jadi kasus dari non ASN yang sudah mengisi di jabatan itu bagaimana nanti solusi dari BKPSDM pada umumnya atau Mbak Natsma pada khususnya? Ya, mungkin cukup itu aja. Ya, baik. Terima kasih Pak Lintang. Jadi itu case-nya ada dua SDM ya Pak yang menduduki jabatan yang sama. Betul. Jadi nanti mungkin non ASN-nya, Yang satu non ASN, yang satu P3K. non ASN-nya mungkin nanti kan ada muncul datanya di sini dengan jabatan saat ini itu apa. Tapi memang di sini belum ada unit penempatannya ya sampai yang terkecil Bu. Mungkin bisa digambarkan di sini. Jadi kita tahu non ASN tersebut itu menduduki jabatan ini di unit penempatan sampai terkecilnya itu apa. Jadi nanti kan akan kita sandingkan di sini Pak. Di budgeting non ASN-nya dia masuk ke database atau non database per jabatannya. Ini nanti di kolom sebelah sini ada unit penempatannya. Di sini Pak, unit penempatannya sampai yang terkecil dan itu jabatannya. Mungkin nanti bisa dilihat di situ. Kan kalau ada ASN yang mendudukinya di sini, jadi ketahuan kalau di situ sudah lebih ABK-nya. Mungkin itu sih. Iya, udah. Kita tambahin. Monggo Pak Lintang, boleh Pak Lintang kalau mau menambahkan. Nggih. Belum kurang paham. Non ASN-nya itu, jadi solusinya non ASN-nya itu nanti tetap di situ atau ditempatkan atau dipindah ke? Dipindah Pak. Oh Pastinya gitu, dipindah. Kalau misalkan ya. OPD tersebut dengan jabatan itu mungkin di bidang Digeser. lain, ya Oh, bidang digeser lain ke masih jabatan ada, yang bisa lain yang masih digeser, kosong. ataupun kalau di OPD itu sudah penuh, penuh. dipindah ke OPD lain. Oh seperti itu. Oke Mungkin seperti siap. itu. Ya terima kasih Mbak Natsma. Iya, sama-sama. Monggo kita berikan dulu. Selanjutnya monggo Bapak Ibu, sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup nggih? Iya, nggih. Alhamdulillah sudah selesai ya Mbak Natsma. Nggih. Untuk acara penutupan kali ini alhamdulillah kita sudah selesai untuk mengikuti hasil seminar, hasil laporan, orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Ibu Rena sebagai mentor dari Mbak Natsma dan rekan-rekan yang sudah menghadiri acara seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.